Sedang mereka mengakui, menyaksikan, syahidin. Syahidin, syuhada, itu para penyaksi. Dia menyaksikan ketertutupannya sendiri. Oh, saya itu gak tahu Tuhan. Karena mata kolbu saya masih tertutup. Makanya saya tidak bisa mengingat kepada Tuhan. Itu yang membuat saya menjadi tidak makmur masjidnya. Banyak yang saya lakukan ibadah, tetapi tetap gak makmur. Makanya kan masih ingat ada cerita di zaman Rasulullah. Ada orang yang ibadahnya luar biasa menurut penglihatan masyarakat. Tapi saat meninggal Rasulullah menyaksikan mulutnya dan Rasulullah menunjuk min ahlin nar, kata Rasulullah. Nah itu kira-kira gambaran tentang orang yang belum makmur masjidnya. Ya, yang sudah masjidnya makmur ada tamu, ayo masuk. Sebentar ya. Kalian di sini dulu. Ini cemilan dulu, nanti 10. Gitu ya. Izinkan saya masak dulu. Kaprak. Gitu. Ingin memuliakan tamu Allah. Gitu. Nah, yang belum makmur masjidnya itu begitu datang tamu. Becakeun eueuh we. Gitu enggak kalian? Gitu enggak? Nah, biar hari ini dibereskan ya. Besar enggak lubangnya itu? Ya, sudah lubangnya besar, datang orang dimusuhi. Datang orang dibenci, datang orang dikasih bemo. Wajahnya udah manyun. Ini orang kayak gini nih lubangnya tambah gede. Rezekinya seret. Betul nggak? Hitung-hitungan lagi. Ya, waduh kalau tamu sehari sekian orang, coba sekian orang sekian, wah repot kayak gitu ya. Padahal tamu itu membawa berkah. Ya toh? Percaya. Makanya kalau orang datang ke rumah saya syaratnya satu, harus makan. Bahkan tidak dijamakan, pertama saya tawarin makan. Gak diajak ngobrol. Kalian tuh tamu dari pagi, ngobrol aja terus. Kurang empati itu. Paham ya? Nah, sedang mereka menyadari, mengakui, menyaksikan kalau mereka ini masih bil kufri, kufur. Kufur itu artinya masih tertutup. Sebetulnya, jujur ya, setiap orang tuh sekarang tahu apakah dirinya sudah terbuka atau masih tertutup. Gampang kok. Kalau masih tertutup berarti tidak bisa melihat. Kalau tidak bisa melihat, tidak bisa mengingat. Itu aja sederhana. Kalau sudah terbuka, bisa melihat. Kalau bisa melihat, bisa mengingat. Makanya ciri orang yang beriman, kata Quran, cirinya satu. Bisa mengingat Allah, berdiri, duduk, dan berbaring. Kenapa? Kan sudah melihat. Gitu aja kok, sederhana. Ulaika habitat a'maluhum finnar hum fiha khalidun. Lihat saya semuanya. Itulah orang-orang yang sia-sia amalannya dan mereka kekal di dalam neraka. Kan saya sudah jelaskan di Quran surat Hud 106, 107, 108 dikatakan bahwa surga dan neraka itu adalah tempat di mana kita masih bernafas. Bahkan langit dan bumi masih ada. Kata Quran, bukan kata Saiful Karim. Sekali lagi, itu kata Quran. Silahkan periksa ayatnya. Sekarang lihat saya semuanya. Benar gak? Kalau kita gak makmur masjidnya, tidak ada sifat-sifat Allah di sini. Yang ada malah sifat-sifat setan. Neraka bukan? Neraka bukan? Oke. Banyak gak orang yang mau ketemu dengan kita? Dengarkan pertanyaannya. Banyak gak orang yang tidak mau ketemu dengan kita? Banyak. Males ketemu dia, negatif bawaannya. Paham ya? Betul nggak? Pasti kalau ketemu dia ngeluh lah. Kan ada orang yang kerjanya ngeluh aja, dikiranya mengeluh itu bagus. Hati-hati, curhat itu adalah doa. Apa yang kau curhatkan sebetulnya sedang ditarik ke dalam dirimu sendiri. Like attracts like. Makanya jangan kebanyakan curhat.
Silakan ceritakan keburukan pasanganmu pada banyak orang. Semakin memburuk perilaku pasanganmu, bukan semakin baik. Karena kamu yang menariknya lewat kata-kata dan pikiranmu sendiri. Itu hukum tarik menarik. Kita sedang menciptakan begitu banyak magnet. Bayangkan, curhat pada 10 orang. 10 orang menjadi buruk pikirannya tentang pasangan kita. Pada awalnya dia tidak tahu apa-apa. Asalnya magnetnya cuma satu, diri kita. Tapi karena kita sudah curhat pada 10 orang, yang 10 orang jadi magnet baru. Dan itu tidak terasa jadi doa. Setiap sholat kita baca doa, minta supaya pasangan kita lebih baik. Itu sudah dinegasikan oleh perilaku kita yang menceritakan keburukan pasangan kita pada banyak orang. Hati-hati. Ini yang tidak dipahami. Ini kuliah kesadaran. Jadi saya ngasih kuliah kesadaran. Biar masuk ya, jelep ke dalam. Setelah ini berubah. Yuk, lubang yang besar itu jangan diperbesar lagi. Sekarang rajin melemparkan pasir-pasir kecil ke lubang itu. Saya percaya kalau continue terus menerus pasti ketutup. Asal jangan bikin lubang baru. Setuju sampai sini? Oke. Bisa menangkap ayat ini secara utuh sekarang? Ulangi ya. Tidak pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid Allah. Ingat ya, masjid Allah. Namanya Baitullah. Baitullah yang sebenarnya adalah diri kita sendiri. Karena Allah bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri masih tertutup. Sadar. Kalau masih tertutup berarti belum melihat. Kalau belum melihat tidak mungkin bisa mengingat. Betul nggak? Makanya kita masuk masjid yang buatan manusia. Begitu Allahu Akbar kan jadi Allahu Akbray. Betul nggak? Segala ingat. Makanya di sini dikatakan maka sia-sialah amalannya dan kekal di dalam. Lihat saya semuanya. Berarti ayat ini menceritakan sepanjang kita masih tertutup penglihatan kita kepada Allah. Sebetulnya kita setiap saat menciptakan lubang besar. Dan lubang itu akan mengubur kita sendiri. Namanya nar. Hum khalidun. Mereka kekal di dalam. Clear? Oke. Ini udah jam 11 lagi. Kita lihat Quran surat At-Taubah ayat 68. Ya. Kalau tadi Quran surah At-Taubah ayat 17. Ini At-Taubah ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqat wal kuffara nar jahannam khalidina fiha. Ya, hiya hasbuhum wal anahumullahu walahum azabun muqim. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang tertutup penglihatan kolbunya dengan neraka jahanam. Ini lanjutannya. Ya. Kenapa? Ya, sebetulnya yang mengancam bukan Allah. Yang mengancam adalah diri kita sendiri, perilaku kita sendiri. Karena Allah itu tergantung kita. Kalau kita tidak mau mengubah, ya sudah, Allah juga tidak akan mengubah kita. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka dan Allah melaknati mereka dan bagi mereka azab yang kekal. Sekali lagi, yang melaknati mereka bukan Allah. Allah tergantung pada kita sendiri. Ya, kalau kita mau berubah, ya Allah juga akan mengikuti. Maka Allah katakan, aku bergantung sangkaan kamu. Oke, ayat ini menegaskan kepada kita, orang munafik laki-laki, orang munafik perempuan, orang-orang yang masih tertutup penglihatan kolbunya, maka mereka itu selamanya akan menciptakan kesengsaraan bagi dirinya sendiri. Nah, kesengsaraan bagi diri itu yang namanya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu sebetulnya saat kita sedang berada di frekuensi rendah, di kesadaran rendah. Kalau kesadarannya tinggi, kita tidak akan pernah bermasalah. Perlu saya jelaskan? Oke, saya kasih contoh. Saya sering ngasih contoh ini berulang-ulang supaya mengerti. Orang lain menghina kita. Ya. Bisa dianggap sebagai kritikan buat kita lebih baik.
surga. Orang lain menghina kita atau mengkritik kita, lalu kita bilang, oh apa yang dia kritik itu betul-betul terjadi pada diri saya. Itu saya banget, saya tidak merasa terhina. Justru dengan hinaan dia, saya menjadi lebih baik. Surga? Surga. Tetapi kitanya tidak jujur di kesadaran rendah. Kritikan dan hinaan orang itu dipahami oleh kita sebagai hinaan. Jatuh gak kita? Jatuh. Yang menjatuhkan kita sebetulnya bukan kritikan orang, tapi reaksi kita terhadap kritikan. Kalau reaksinya positif, surga. Kalau reaksinya negatif, neraka. Sering gak mengalami begitu? Oke, jujur ya, gara-gara apa? Gara-gara belum makmur. Masih sempit. Ya, sempit. Mau gak jadi orang yang makmur? Udah, yang paling makmur, yang paling kaya di semesta ini cuma Allah. Allah punya segalanya. Dia adalah kasih sayangnya tanpa batas. Dia maha luas, dia maha lembut, dia maha sabar, dia maha tinggi, maha segalanya. Ya sudah. Temui dia. Karena dia ada bersamamu, lebih dekat daripada urat di leher. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 5, Allah berfirman, "Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu la'aj, wa huwas samiul alim." Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang, karena dia maha tahu dan dia maha mendengar. Quran surat Al-Ankabut ayat 5, catat. Oke. Satu ayat lagi untuk menegaskan. Di Quran surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 14, Allah berfirman, "Lahu da'watul haq." Hanya bagi Allah seruan yang hak. Oke? Allah suka menyeru? Allah suka azan enggak? Suka. Didengar enggak seruan Allah? Itu masalahmu. Makanya di Quran dikatakan lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Kalau yang menyeru Allah itu hak. Gak usah diragukan lagi. Tapi kalau yang menyeru adalah pikiran palsumu, yang menyeru adalah orang lain dulu dirimu, pasti perlu dipertanyakan. Tapi kalau yang menyeru adalah Allah, hak. Yuk percaya sama saya. Dengarkan seruannya dan ikuti. Samina wa atona. Udah, tidak akan kita mengalami apa-apa dalam hidup. Bahkan hidup itu menakjubkan. Makanya saya bagikan ya, di YouTube ada 10 episode. Ya, 10 episode hidup menakjubkan. Saya bagikan gratis. Silakan. Tonton. Yang tuntas. Di bulan Ramadan saya juga sudah membuat 30 titian kesadaran. Selama 30 hari sudah saya isi itu. Hari pertama belajar apa? Hari kedua aja. 30 titian kesadaran. Yang perlu bukunya silahkan. Nanti bisa menghubungi tim saya. Bukunya akan keluar pas ya sekarang. Akhir Februari ini. Saya rilis buku baru saya. Judulnya 30 titian kesadaran. Itu untuk belajar kesadaran. Waduh Bapak Ibu. Kalau sudah sadar, ada jeda tuh antara stimulus dan respon. Kalau orang sudah sadar itu, stimulus apapun responnya tidak langsung negatif. Karena udah ada jeda. Semakin jauh jaraknya, itu namanya kesadaran. Makanya kesadaran adalah jeda antara stimulus dan respon. Jadi antara aksi dan reaksi sudah ada jeda. Nah kita ini selama ini hampir nggak ada jeda. Betul? Begitu yang tidak disukai langsung bereaksi. Itu yang membuat kita sering bikin lubang baru. Setuju ya? Oke. Yuk kita lihat ayat ini. Lahu da'watul haq. Hanya bagi Allah seruan yang hak. Pahami kata-kata ini. Paham? Seruan Allah dari dalam diri hak. Tidak usah diragukan lagi. Pasti untuk kebaikan kita. Dan berhala-berhala yang mereka sembah selain dari Allah tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Siapa berhala? Berhala itu yang menyeru kita
selain Dia. Jujur ya, lebih mendengar seruan Allah yang hak atau mendengar seruan-seruan yang selainnya? Jujur. Jujur. Nih, lagi berantem tuh. Udah ada seruan dari dalam. Udah. Kata Allah, gak bagus itu, gak bagus. Tapi yang dia dengar apa? Ini seruan dari diri palsu. Ini soal harga diri. Wah, udah mulai itu. Ini adalah pencemaran nama baik. Wah, gitu ya. Betul enggak? Lalu karena konyol, cuman karena pelotot-pelototan di pintu tol, akhirnya kejar-kejaran dan saling bunuh. Pernah dengar berita itu? Itu konyol apa konyol itu? Bodoh banget. Kira-kira orang yang tadi itu, ya sebelum dia nembak, sebelum dia berantem, ada nggak seruan Allah dari dalam? Ada nggak dakwatul hak dari dalam? Ada. Didengar nggak? Tidak. Dia lebih suka mendengar berhala. Dan berhala-berhala itu kata Allah, yang mereka sembah. Disembah itu artinya apa? Diikuti, didengar. Tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka. Melainkan seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air. Supaya sampai air itu ke mulutnya. Lihat saya semuanya. Hadirin. Kalau telapak tangan terbuka, kemudian ngambil air. Bisa nggak air nyampe di mulut? Gak bisa. Air nyampe di mulut itu harus tertutup. Ya, bahasa Inggrisnya dicanggem. Gitu? Tapi kalau terbuka nggak bisa. Nah, kira-kira kata Allah, kalau kamu terus mengikuti yang selain aku, seruan-seruan yang selain aku, dakwatul hak, yang hak, sudah silakan ikuti yang lain, yang selain aku kata Allah. Itu seperti kamu sedang mengambil air dengan tangan terbuka dan berharap air nyampe di mulutmu. Begitu kata Quran. Surat Ar-Ra'd ayat ke-14. Itu artinya apa? Kamu hanya mengikuti yang sia-sia. Tapi jujur ya, sering gak ngikuti yang sia-sia? Saya mah sebetulnya males nanya sama kalian itu. Atuh dah keheul tuh. Betul gak? Atuh dah keheul, atuh dah meuni kitu-kitu teuing tuh. Jujur ya, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah selalu mengingatkan kita supaya nggak celaka. Sudah diingatkan kita oleh Allah. Subhanallah, kita nggak mau mendengarkan. Nah, makanya di ayat ini lalu Allah mengatakan, ya, dan seruan orang-orang yang tertutup hanyalah sia-sia belaka. Makanya kalau kita mau dengarkan seruan, harus dari orang-orang yang sudah terbuka penglihatan kolbunya. Karena yang sudah terbuka penglihatan kolbunya, seruan yang dia sampaikan itu pasti seruan dari Allah. Tapi orang yang masih tertutup kepada Allah, seruannya itu yang diklaim seolah-olah dari Allah. Makanya gampang hadirin. Kalau kita mengikuti Allah, pasti hasilnya baik. Kalau kita mengikuti berhala yang selain Allah, pasti hasilnya tidak baik. Itu aja. Gak usah pusing-pusing belajarnya. Oke, sampai sini? Oke, wah udah banyak ya ayatnya yang saya sampaikan. Nah, saya pungkas satu ayat lagi. Ini Quran surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Nanti sampai di rumah baca. Baca supaya ada pengulangan. Oke? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Lupa saya mencantumkan terjemahannya. Kul, katakanlah,
Hal nunabbi'ukum bil ahsarina amala. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang merugi amalannya? Ini menegaskan rugi amalannya. Oke? Jadi tadi saya gambarkan yang rugi amalannya itu seperti ya melemparkan sebutir pasir ke lubang yang besar, itu pun tidak ada efek. Tidak ada pengaruh apa-apa, lubangnya tetap bolong dan kosong. Itu maksud saya. Oke, masih dalam konteks judul ini. Sekali lagi tolong dijawab. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Jawab dulu. Ingin? Ini Allah yang sedang menyampaikan. Ya, tetapi lewat mulut saya, kan mulut saya tidak akan bisa bicara dong kalau nggak ada dia di sini. Jawab dulu. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ingin? Ingin. Kalau ingin dibacakan yang selanjutnya. Karena kalau nggak ingin ya buat apa dibacakan buat yang nggak ingin? Nah, allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan di dunia ini. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sementara mereka menyangka seolah-olah sudah berbuat sebaik-baiknya. Ngerti gak? Ini bukan cerita orang-orang yang membuat kejahatan, tidak. Dia itu sudah melakukan kebaikan, tapi kebaikannya sia-sia. Karena kebaikannya itu hanya versi dia. Maaf ya, kita udah sholat. Siapapun orang sholat, apapun kualitasnya, pasti merasa sudah berbuat baik, bukan? Ini maksud ayatnya. Tetapi di Quran Allah mengatakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qaumu ila shalah qaumu kusala yura'unan nas wa la yazkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah yang suka menipu Allah. Dia suka berdiri sholat tapi sholatnya malas. Dia suka berdiri sholat tapi sholatnya ria. Dia suka berdiri sholat tapi ingat Allahnya cuma sedikit sekali. Itu kata Allah orang munafik. Jadi di Quran orang munafik itu Pak, bukan yang gak sholat. Yang sholat. Yang sholat aja bisa munafik. Apalagi yang tidak sholat atuh. Gak usah ditanya lagi. Betul gak? Ada yang menafsirkan ayat ini, kalau begitu lebih bagus tidak sholat. Wah, itu salah. Umroh aja masih ngomongin orang, apalagi enggak. Ditelan tuh orang. Betul enggak? Iya. Saya malas ngaji. Kenapa? Tetangga saya ngajinya rajin. Seragam 7 seminggu. Sampai dihitung seragamnya. Dasar tukang catat orang lain. Sampai tahu seragamnya 7. Kayaknya tiap dia keluar dari rumah catat ini ungu. Besok hitam. Ya? Apa dia bilang? Saya gak mau ngaji. Kenapa? Dia juga ngaji rajin, kelakuannya kayak gitu. Ngaji aja kelakuannya kayak gitu. Apalagi enggak ngaji. Makanya pikiran harus begitu. Betul enggak? Iya. Di kampung saya tuh ada haji pelit banget. Ya Allah, haji aja pelitnya kayak gitu. Gimana enggak haji? Betul enggak? Jangan lalu kamu memutuskan enggak haji. Paham? Jadi siapa yang merugi kata Allah amalannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Sementara ia menyangka kalau dia telah berbuat sebaik-baiknya. Periksa Bapak Ibu. Apakah yang kita sebut baik selama ini betul-betul sudah sesuai dengan kebenaran? Atau hanya sakwa sangka kita saja? Bagaimana cara meriksanya? Kata Ibnu Atha, tidak usah tanya Allah, tidak usah tanya malaikat untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Lihat perilakumu, berubah atau tidak. Kan sholat itu adalah instrumen
untuk mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kalau habis sholat masih melakukan itu, kan ada yang patut diragukan. Betul apa tidak? Oh, oke. Banyak yang begitu. Siapa diantaranya? Nah, sekarang penyebabnya apa? Ini penyebabnya. Di Al-Kahfi 104. Ya, ini 103, 104, 105. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Wa liqaihi, dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Fahabitat a'maluhum, putus segala amalnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Bahkan di hari kebangkitan tidak ada pembacaan buku amal bagi dia. Didiskualifikasi. Gak ada pembacaan buku amal buat dia. Silakan baca lagi diulang ya nanti di rumah. Kalau saya bohong, tulis aja di YouTube bohong gitu. Bapak Ibu, saya ini berlatar belakang saintis. Kalau ilmuwan itu selalu berpikirnya dengan menggunakan pendekatan saintifik, metode ilmiah. Saya sudah terbiasa berpikir dengan menggunakan metode ilmiah itu. Sehingga struktur berpikir saya ya sudah terbentuk seperti itu. Kalau saya memahami ayat itu pasti berstruktur. Oh gini. Itu bedanya kalau sudah terlatih dengan menggunakan pendekatan saintifik. Di pendekatan saintifik itu ada model pembelajaran namanya problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Ada project based learning. Ya. Pembelajaran berbasis project. Jadi semua itu dalam rangka apa? Setiap saya ngajar seperti ini, pasti ada kompetensi yang sedang saya bangun. Gak sembarang. Bukan ceramah teriak-teriak, gak karu-karuan. Pasti ada yang dibangun. Selesai kajian ini, Bapak Ibu pasti ada sesuatu yang berubah. Gak apa-apa, ya. Berubah sedikit gak apa-apa. Ya. Jadi kalau kemarin marahnya 200 kali sehari, hari ini misalkan jadi 199,5, itu masih udah bagus. Udah 0,5 toh, itu perubahan. Perubahan. Ya, kan seremnya berkurang, ya, walaupun masih serem, ya, lubangnya besar sementara yang dilontar cuma sebutir debu, gak apa-apa, ya, yang penting rajin ya, oke, kayak Allah tuh rajin, kuku kita nggak kelihatan berubah, tapi saking rajinnya Allah, lagi dibicarakan sekarang berubah, hebat Allah ya, coba pohon yang sana tuh. Terus aja dipelototin kayak gini. Gak kelihatan berubah. Besok kesini lagi. Itu ya pucuk yang sedang masih bengkok itu. Sudah berubah. Hebat Allah itu. Ya kita mah kadang-kadang ngabongohan Allah teh. Kacida. Lain ngabongohan. Maneh no. Kita kadang-kadang sama Allah begitu ya. Ada orang meninggal. Aduh. Mani asa. Nanti cenah dipaling helang, ya, aduh asa dihelang, waduh jika nu bener, betul nggak? Asa dihelang, manika bongohan, cek Allah teh maneh nu ini tan wae, wing maya di dieu, ya, kita kan begitu ya, kita yang pergi-pergi terus, yang nggak sadar terus nyalahkan Allah, betul nggak? Allah adalah sang kesadaran setiap saat, setiap detik. Dia senantiasa mengurusi semua makhluknya tanpa batas. Ini judul kira-kira udah masuk nggak? Udah masuk ya? Udah masuk. Kira-kira kalau ditanya sama saya, ya, Bapak Ibu setelah dapat kajian ini tentang lubang besar ditutup oleh sebutir pasir ini, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Sudah tahu? Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Gak apa-apa lubang saya besar, mulai sekarang saya akan rajin melempar debu-debu
kecil ini pada lubang itu. Saya yakin sebelum saya meninggal, saya akan lunasi semua utang-utang saya. Gitu. Kalau diciwit, tong nyiwit deh. Udah terima aja, karena saya pernah nyiwit. Udah selesai. Paham? Gitu. Ini masalahnya kita itu utangnya gak kelar-kelar. Itu masalahnya. Ya. Ini bukan cerita cicilan ya. Cicilan bukan di sini tempatnya ya. Silakan aja kalau cicilan di bank ya, bereskan di sana.